Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 IF503, Program Studi Informatika, Universitas Siber Asia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Bersama saya terdapat rekan kelompok yaitu Fitra Ansyar Ifron dan Darius Andrianus Nainggolan. Pada kesempatan ini, kami akan presentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Data Mining dengan judul Implementasi Rapid Miner dengan metode clustering Cummins untuk analisa jumlah peserta didik putus sekolah periode tahun 2024 SMA sederajat. Baik, mari kita mulai presentasinya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan sistematika presentasi kami hari ini. Presentasi ini terdiri dari 5 bagian utama. Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Kedua, landasan teori yang mencakup konsep data mining, clustering, algoritma Cummins, dan rapid miner. Yang ketiga, data dan perancangan, yaitu penjelasan mengenai dataset yang digunakan struktur data serta proses perancangan di rapid miner. Keempat, hasil dan interpretasi. Hasil dan interpretasi ini berisi hasil clustering berdasarkan wilayah dan gender beserta analisisnya. Dan yang kelima, penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama, yaitu pendahuluan. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, pendidikan menengah merupakan jenjang yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, sayangnya masih ditemukan permasalahan serius, yaitu tingginya angka peserta didik yang putus sekolah, khususnya pada jenjang SMA dan sederajat. Peserta didik yang putus sekolah akan menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan dan peluang kerja, yang pada akhirnya berdampak pada masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara wilayah di Indonesia. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, akses terhadap fasilitas pendidikan, lingkungan sosial, dan faktor individu. Kemudian, penyajian data putus sekolah dalam bentuk tabel atau daftar seringkali menyulitkan kita dalam mengidentifikasi pola secara cepat. Misalnya, sulit untuk langsung mengetahui wilayah mana yang memiliki jumlah putus sekolah yang sangat tinggi, sedang, ataupun rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan analitis yang mampu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Disinilah data mining itu berperan. Data mining merupakan pendekatan untuk menggali pola dan pengetahuan tersembunyi dari kumpulan data berukuran besar. Salah satu teknik yang digunakan adalah clustering, yaitu proses mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan. Dalam penelitian ini, kami mengimplementasikan metode Cummins clustering menggunakan perangkat lunak Rapid Miner AI Studio. Analisis ini dilakukan dalam dua pendekatan. Yang pertama adalah clustering berdasarkan wilayah untuk melihat pola putus sekolah per provinsi. Yang kedua adalah clustering berdasarkan gender untuk melihat perbedaan antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penerapan metode clustering Cummins pada data peserta didik putus sekolah SMA sederajat 2024 menggunakan Rapid Miner? Yang kedua, bagaimana hasil pengelompokan wilayah berdasarkan jumlah peserta didik putus sekolah yang dihasilkan oleh Cummins? Yang ketiga, bagaimana hasil pengelompokan jumlah peserta didik putus sekolah berdasarkan gender menggunakan Cummins? Dan keempat, apa interpretasi awal yang dapat ditarik dari hasil clustering berdasarkan wilayah dan gender? Adapun tujuan dari penulisan makalah ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan penerapan metode clustering Cummins terhadap data peserta didik putus sekolah menggunakan Rapid Miner. Yang kedua, menghasilkan pengelompokan wilayah di Indonesia ke dalam beberapa klaster berdasarkan jumlah peserta didik putus sekolah. Yang ketiga, menghasilkan pengelompokan berdasarkan gender menggunakan metode Cummins. Dan keempat, memberikan interpretasi awal terhadap clustering sebagai gambaran distribusi peserta didik putus sekolah tahun 2024. Baik, itu saja untuk bagian pendahuluan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, Fitra Ansyari Ifron, untuk menjelaskan bagian landasan teori dan data penelitian. Ya baik, terima kasih Farid. Saya akan melanjutkan dengan pembahasan landasan teori. Pertama, mari kita bahas mengenai data mining. Data mining merupakan suatu proses untuk mengekstraksi pengetahuan, pola, dan informasi bernilai dari kumpulan data dalam jumlah besar.
Proses ini melibatkan berbagai teknik seperti statistik, machine learning, dan pengolahan basis data. Dengan tujuan mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk mengambil keputusan. Dalam bidang pendidikan, data mining dapat dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai permasalahan seperti tingkat kelulusan, prestasi akademik, dan tentunya yang menjadi fokus penelitian kami, yaitu angka peserta didik yang putus sekolah. Melalui pendekatan data mining, data pendidikan yang kompleks dapat diolah sehingga menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi perencanaan serta evaluasi kebijakan pendidikan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai clustering dan algoritma Cummins. Clustering merupakan salah satu teknik dalam data mining yang termasuk kategori unsupervised learning. Teknik ini bertujuan mengelompokkan objek data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan karakteristik. Objek-objek yang berada dalam satu cluster memiliki kemiripan yang tinggi, sedangkan objek pada cluster yang berbeda memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk algoritma Cummins sendiri, ini merupakan algoritma clustering yang populer dan banyak digunakan karena sederhana dan efisien. Langkah-langkah Cummins secara umum ada 6 tahapan. Yang pertama, menentukan jumlah cluster K. Kedua, menentukan centroid awal. Ketiga, menghitung jarak setiap data ke setiap centroid menggunakan Euclidean distance. Keempat, menempatkan data pada cluster dengan jarak terdekat. Yang kelima, menghitung ulang centroid berdasarkan rata-rata data dalam cluster. Dan keenam, mengulangi proses hingga komposisi cluster stabil dan konvergen. Pada penelitian ini, kami menggunakan K sama dengan 3 agar hasil mudah diinterpretasikan sebagai kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Untuk alat bantu analisis, kami menggunakan RapidMiner AI Studio. RapidMiner adalah perangkat lunak data science berbasis GUI, yaitu Graphical User Interface yang menyediakan operator-operator untuk membaca data, melakukan processing, membangun model termasuk Cummins, serta menampilkan hasil dalam bentuk tabel, centroid, dan visualisasi. Keunggulan RapidMiner antara lain, pertama, memiliki GUI yang intuitif dengan sistem drag and drop tanpa perlu coding. Kedua, alur kerja yang transparan karena setiap proses dapat disimpan dan direplikasi melalui file process.rmp. Dan ketiga, memiliki fitur visualisasi yang terintegrasi seperti table, chart, dan scatter plot. Pada penelitian ini, kami menggunakan dua file proses terpisah, satu untuk clustering berdasarkan wilayah, dan satu lagi clustering untuk berdasarkan gender. Sekarang kita masuk ke data penelitian. Dataset yang kami gunakan berjudul Jumlah Peserta Didik Putus Sekolah Periode Tahun 2024 SMA Sederajat. Dataset ini terdiri dari 38 baris yang mewakili 38 provinsi di Indonesia dengan 13 kolom atribut. Satu kolom merupakan atribut identitas yaitu wilayah, dan 12 kolom lainnya berupa atribut numerik yang memuat jumlah peserta didik yang putus sekolah. Atribut numerik ini mencakup data berdasarkan gender yaitu laki-laki dan perempuan, serta berdasarkan tingkat kelas yaitu kelas 10, 11, dan 12. Termasuk subtotal per gender dan total gabungan. Karena seluruh atribut numerik berupa hitungan integer dan tidak terdapat nilai kosong, dataset ini siap digunakan untuk pemodelan Cummins setelah menetapkan atribut wilayah sebagai ID. Baik, slide selanjutnya. Untuk perancangan proses di RapidMiner ini, kami menggunakan 3 operator utama yang sama pada kedua proses. Operator pertama adalah read CSV, digunakan untuk membuat dataset dalam format CSV. Pemisah data menggunakan tanda koma, baris header diaktifkan sebagai nama atribut, dan parsing numerik diaktifkan. Operator kedua adalah setRole, digunakan untuk menetapkan atribut wilayah sebagai ID. Ini bertujuan agar atribut tersebut tidak ikut mempengaruhi perhitungan jarak, namun tetap ditampilkan sebagai identitas. Operator ketiga adalah Cummins clustering dengan parameter jumlah cluster K sama dengan 3, max run sebesar 10, dan ukuran jarak Euclidean distance. Perbedaan antara kedua proses terletak pada fokus analisanya. Proses pertama menggunakan seluruh 12 atribut numerik dan mengelompokkan 38 provinsi. Sedangkan proses kedua difokuskan pada subtotal laki-laki perempuan dan total keseluruhan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai landasan teori dan perancangan. Tapi sebelum lanjut, saya akan menampilkan alur kerja yang kami buat di AI Studio. Izin share screen. Nah, berikut adalah alur kerja yang kami buat. Terdapat read CSV, set role, dan clustering.
Ya baik, saya serahkan kepada rekan saya, Darius Andrianus, untuk menyampaikan hasil clustering dan penutup. Baik, terima kasih Fitra. Sekarang saya akan menampilkan hasil dari proses clustering. Hasil clustering Cummins dengan K sama dengan 3 menghasilkan 3 kelompok provinsi. Cluster 0, tingkat putus sekolah rendah, berisi dengan range total putus sekolah 8 hingga 463. Ini merupakan mayoritas provinsi di Indonesia yang memiliki angka putus sekolah relatif kecil. Cluster 2 ini adalah tingkat sedang, berisi 6 provinsi dengan range 672 hingga 1225. Provinsi-provinsi ini meliputi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan lain. Dan klaster 1 adalah tingkat paling tinggi, yaitu hanya berisi 2 provinsi, yaitu Jawa Timur dengan total 2.000 dan Sumatera Utara dengan total 2.979 peserta didik putus sekolah. Kedua provinsi ini menjadi outlier dan prioritas perhatian. Nah, di slide berikutnya kita bisa melihat visualisasi dari 3 klaster yang telah disebutkan. Ya, dari hasil itu, kita mendapatkan 10 provinsi dengan jumlah putus sekolah tertinggi. Sumatera Utara berada di peringkat pertama dengan 2.979 peserta didik, diikuti Jawa Timur dengan 2.000. Terdapat gap yang sangat besar antara dua provinsi ini dengan provinsi lainnya. NTT atau Nusa Tenggara Timur di peringkat ketiga dengan 1.225, kemudian Jawa Barat 1.071, Sulawesi Selatan 954, dan seterusnya. Visualisasi ini dapat membantu kita melihat secara cepat disparitas yang terjadi antar provinsi. Di berikutnya adalah hasil clustering berdasarkan gender. Nah, di sini adalah cluster 0 dengan rendah, yaitu berisi 30 provinsi di mana jumlah putus sekolah, baik laki-laki maupun perempuan relatif kecil. Cluster 2 sedang, yaitu berisi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Cluster 1 atau cluster yang tinggi tetap berisi 2 provinsi yang sama, yaitu Jawa Timur dengan laki-laki 1.165 dan perempuan 835, serta Sumatera Utara dengan laki-laki 1.881 dan perempuan 1.098. Temuan paling penting dari analisis gender ini adalah secara agregat, total putus sekolah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Namun ada pengecualian misalnya di Provinsi Papua Barat Daya dan di Bali di mana jumlah putus sekolah perempuan justru lebih tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari visualisasinya di rapid manner. Nah, hasil dari situ kita mendapatkan pada slide ini perbandingan jumlah putus sekolah laki-laki dan perempuan pada 8 provinsi teratas. Batang biru menunjukkan laki-laki dengan batang orange menunjukkan perempuan. Secara konsisten, jumlah laki-laki lebih tinggi di semua provinsi yang ditampilkan. Gap terbesar terlihat di Sumatera Utara, di mana perbedaan antara laki-laki dan perempuan mencapai sekitar 783 peserta didik. Ini menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, intervensi yang lebih spesifik berdasarkan gender mungkin diperlukan. Yang berikutnya adalah interpretasi hasil. Nah, pertama, sebagian besar provinsi, yaitu 30 dari 38 provinsi, berada di klaster 0 atau kategori rendah. Artinya tingkat putus sekolah pada mayoritas provinsi relatif lebih kecil. Kedua, klaster 2 berisi 6 provinsi dengan jumlah putus sekolah menengah yang perlu dipantau karena berpotensi meningkat jika tidak ada intervensi yang tepat. Ketiga adalah klaster 1 yang berisi Jawa Timur dan Sumatera Utara merupakan outlier dengan angka sangat tinggi. Kedua provinsi ini harus menjadi prioritas utama untuk analisis faktor penyebab dan program penanganannya. Keempat, dari sisi gender, meskipun secara total laki-laki lebih banyak, terdapat beberapa provinsi seperti Papua Barat Daya dan Bali di mana perempuan justru lebih dominan. Sehingga program intervensi perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing wilayahnya. Perlu diingat bahwa interpretasi ini bersifat awal dan memerlukan dukungan data lain seperti data demografi, ekonomi, atau kualitas layanan publik untuk menjadi dasar kebijakan yang lebih kuat. Nah, dari semua itu kita mendapatkan kesimpulan, yaitu ada 4 poin kesimpulannya. Pertama, metode Cummins dengan Rapid Manner AI Studio berhasil diterapkan untuk mengelompokkan 38 provinsi berdasarkan pola peserta didik putus sekolah SMA sederajat pada tahun 2024. Kedua, dengan Cummins sama dengan 3 ini, provinsi terbagi menjadi kelompok rendah sebanyak 30 provinsi
yang kelompok rendah 6 provinsi dan kelompok tinggi 2 provinsi. Ketiga, hasil clustering memudahkan identifikasi provinsi prioritas untuk kajian lanjutan terkait faktor penyebab dan intervensi penurunan putus sekolah. Dan keempat, analisis berdasarkan gender menunjukkan total putus sekolah laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, terdapat beberapa variasi proporsi antar provinsi. Nah, hasil dari situ juga kita dapat membuat beberapa saran, yaitu saran pertama, pre-processing data lanjutan. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan normalisasi atau standarisasi atribut, agar proses clustering tidak didominasi oleh atribut berskala besar. Saran keduanya adalah perkayaan variabel analisis. Untuk interpretasi yang lebih komprehensif dapat ditambahkan misalnya seperti penduduk usia sekolah, tingkat kemiskinan, dan akses terhadap fasilitas pendidikan tersebut. Saran ketiga, perbandingan metode cluster. Disarankan untuk membandingkan dengan metode lain seperti hierarchical clustering atau DB-scan guna melihat konsistensi hasil dari pengelompokannya agar tidak ada perbedaan yang signifikan. Seperti itu. Untuk penutupnya, saya serahkan kembali ke rekan saya, Farid. Baik, terima kasih. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai implementasi Rapid Miner dengan metode clustering Cummins untuk analisa jumlah peserta didik putus sekolah SMA sederajat tahun 2024. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pemanfaatan teknik data mining, khususnya clustering dalam bidang pendidikan. Kami menyadari bahwa makalah dan presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat membangun kami harapkan untuk diberikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.